knew he'd send you, Gabriel. You were always so eager to please him. I'm like you. I don't even believe in God. Bobby doesn't believe in you either. Kembali lagi di Kembang Sarjana Film. Di video kali ini, admin akan merangkum sebuah film bergenre horor yang berjudul Legion, yang dirilis pada tahun 2010. Film ini mengisahkan tentang malaikat yang berusaha menyelamatkan umat manusia dari kiamat yang semakin dekat. Bagaimana kisahnya? Yuk, kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan malaikat tertinggi, Mikael, yang jatuh ke bumi, tepatnya di kota Los Angeles, dini hari. Dengan wajah berdarah, Mikael mengeluarkan pedangnya dan tiba-tiba memotong kedua sayapnya. Kini, Mikael bukan lagi malaikat, melainkan seorang manusia. Entah apa tujuannya, namun dari ekspresi wajahnya, Mikael tampak seperti baru saja menghadapi masalah besar di surga. Mikael kemudian pergi ke sebuah gudang untuk menjahit bekas luka sayapnya. Setelah itu, ia memasuki sebuah ruangan penuh senjata, di mana ia mulai mengumpulkan senjata api berkaliber besar, seperti seseorang yang sedang mempersiapkan diri untuk perang. Di sisi lain, sepasang polisi sedang berpatroli di jalanan, sambil mengusir para gelandangan yang mereka anggap tidak pantas hidup di kota. Saat itu juga, mereka dikejutkan oleh ledakan besar dari dinding sebuah gedung, yang ternyata disebabkan oleh Mikael. Kedua polisi segera menodongkan pistol ke arahnya dan memerintahkannya untuk menjatuhkan semua tasnya. Namun, tiba-tiba mereka mendengar laporan dari radio darurat bahwa orang-orang di pusat kota mulai bertingkah aneh dan saling membunuh. Pada titik ini, Mikael berkata bahwa semuanya telah dimulai dan tidak ada waktu lagi. Ketika polisi hendak menangkapnya, Mikael melawan dan menyandera salah satu polisi. Pada saat yang sama, polisi lainnya, yang bernama Burton, tiba-tiba kerasukan. Sosok yang merasuki Burton bukanlah iblis, melainkan malaikat yang memperingatkan Mikael bahwa ini bukan perintahnya. Mikael pun menjawab, sekarang aku mengikuti perintahku sendiri." Sesaat kemudian, Burton membunuh rekannya sendiri, dan Mikael langsung menembak Burton sebagai balasan. Setelah itu, Mikael meninggalkan kota dengan menggunakan mobil polisi. Ketika ia melintasi jalanan, listrik di sekitarnya mulai padam. Adegan berikutnya beralih ke Gurun Mojave, di mana seorang pria bernama Jeb terbangun mendadak setelah mengalami mimpi buruk. Jeb keluar dari tempat tidurnya yang berada di restoran Paradise Falls Diner, milik ayahnya. Ia kemudian didekati oleh pacarnya, Charlie, yang saat itu sedang hamil 8 bulan. Rupanya, Charlie dulunya adalah seorang pelacur, sehingga ia tidak tahu siapa ayah dari bayi yang dikandungnya. Meskipun begitu, Jeb sangat peduli pada Charlie. Ia mengaku selalu mengkhawatirkan Charlie dan bayinya, sampai-sampai ia sering bermimpi buruk tentang mereka. Di pagi hari, kita diperlihatkan aktivitas normal di restoran. Seperti ayah Jeb, Bob, yang sibuk mengeluarkan ribuan semut dari TV kesayangannya. Ada juga Percy, rekan Bob, yang bekerja sebagai juru masak di restoran tersebut. Selain itu, terdapat sebuah keluarga yang telah terjebak di restoran tersebut selama seminggu karena mobil mereka rusak dan sedang diperbaiki oleh Jeb. Keluarga itu terdiri dari Howard, si ayah, Sandra, si ibu, dan putri mereka, Audrey. Tak lama kemudian, seorang duda bernama Kyle datang. Ia melihat Charlie yang sedang merokok dan menegurnya, mengatakan bahwa merokok tidak baik untuk bayi yang sedang dikandungnya. Kyle mengungkapkan bahwa ia ingin pergi ke Tegal, namun entah bagaimana, ia malah tersesat di gurun ini. Charlie kemudian membawa Kyle ke dalam restoran untuk meminjam telepon milik Bob agar bisa menelepon mantan istrinya. Gift for my ex-wife. Excuse me, is there any news? Di tempat lain, Howard, yang sudah merasa lelah menunggu,
meminta Bob untuk segera menyelesaikan mobilnya. Sebagai pelanggan kaya, permintaan Howard diutamakan oleh Bob, yang segera menuju garasi untuk meminta Jeb mempercepat perbaikan. Namun, alih-alih memperbaiki mobil, Jeb malah sibuk membuat semacam tempat tidur untuk bayi Charlie. Hal ini membuat Bob kesal, karena menurutnya, bayi tersebut bukan tanggung jawab Jeb. Terjadi perselisihan antara Bob dan Jeb, di mana Jeb mengaku sering bermimpi tentang Charlie. Meskipun tindakannya tampak tidak rasional, Jeb merasa terdorong untuk menolong Charlie. Bob kemudian bercerita bahwa alasan ia berpisah dengan istrinya adalah karena ia membeli tanah di daerah ini dengan harapan BUMN akan membelinya untuk tambang emas. Sayangnya, tanah tersebut tidak mengandung emas, dan ia pun merasa terjebak di tempat ini. Bob merasa menyesal karena istrinya dulu menyarankan agar ia membeli tanah di dekat rel kereta api. Ia pun memperingatkan Jeb agar tidak menyesal di kemudian hari atas keputusan yang diambilnya. Just like everybody else that stops here. Ketika Bob masuk ke dalam restoran, Jeb tiba-tiba melihat gumpalan awan muncul dari kejauhan. Di dalam restoran, Bob juga bingung karena TV tiba-tiba menampilkan siaran darurat. Ia meminta Percy untuk menyalakan radio untuk mencari informasi lebih lanjut, namun sinyal radio juga hilang, dan tidak ada satupun stasiun yang menyiarkan acara. Pada saat yang sama, telepon Kel, yang sedang berbicara dengan mantan istrinya, tiba-tiba terputus tanpa alasan yang jelas. Tak lama kemudian, sebuah mobil tiba dengan seorang nenek-nenek bernama Gladys. Gladys masuk restoran dan memesan steak mentah kepada Charlie. I'll have a steak, please. Be right back with your water. Saat Charlie menyiapkan pesanan, Jeb datang untuk memberitahu Bob bahwa mesin komputer di garasi, yang digunakan untuk mengecek kondisi mobil, tiba-tiba mati tanpa alasan. Setelah Charlie mengantarkan steak kepada Gladys, Gladys tiba-tiba mengatakan bahwa bayi yang ada di dalam kandungan Charlie akan mati. Baby's gonna burn. Perkataan Gladys membuat Charlie marah, dan suasana di restoran menjadi tegang. Those little babies are gonna burn. Gladys, Shut up! What? Howard, yang tersulut emosinya, mendekati Gladys untuk menegurnya. Namun, Gladys tiba-tiba menyerang dan menggigit leher Howard secara brutal. Percy, dengan refleks, melemparkan panci ke kepala Gladys. Meskipun panci itu melukai Gladys, ia masih bisa berdiri dan bahkan merayap di dinding seperti seekor kadal. Bob, yang terkejut, mencoba menembak Gladys, tetapi gerakannya sangat cepat, hingga ia mampu menyerang Bob dan membuatnya terpental. Jeb kemudian mengambil senapan Bob. Namun, karena Jeb adalah orang yang baik, ia tidak sanggup menembak. Sampai Gladys ditembak 2 kali oleh Kel, yang ternyata membawa sebuah pistol. Melihat luka Howard yang sangat parah, Kel dan Percy segera membawa Howard beserta keluarganya ke rumah sakit menggunakan mobil Kel. Namun, di tengah perjalanan, mereka mengalami kecelakaan dengan sekumpulan awan. Saat mereka melaju lebih dekat, ternyata itu bukan awan, melainkan miliaran lalat yang mulai masuk ke dalam mobil mereka. Alhasil, mereka pun memilih untuk berputar arah dan kembali ke restoran. Setelah kembali ke restoran, mereka memperhatikan tubuh Gladys yang matanya berwarna hitam dan semua giginya mirip gigi hiu. Ketika mereka membuang mayat Gladys di garasi, datanglah Michael menggunakan mobil polisi. Karena takut orang asing itu seperti Gladys, Bob pun mengarahkan senapannya ke Michael. Namun, Michael dengan cepat mengambil alih senapan Bob, yang membuat semua orang tercengang dengan kemampuan Michael. Menyadari bahwa makhluk seperti Gladys akan datang lebih banyak lagi, Michael pun mengambil semua senjatanya dan memberikannya kepada mereka untuk berjaga-jaga. Singkat cerita, di malam harinya, Michael, Bob, Percy, dan Kel naik ke atap untuk berjaga. Saat keempatnya sedang memantau keadaan, tiba-tiba mereka melihat mobil es krim datang mendekat. Seorang pria bertubuh tinggi kurus kemudian keluar dari mobil tersebut,
dan saat Kel tidak sengaja membuat suara, pria itu langsung membuka mulutnya lebar-lebar serta meregangkan kedua tangannya. Tanpa berpikir panjang, Mikael dan yang lainnya pun langsung menembaki pria itu sampai mati di tempat. Setelah kematian pria itu, tiba-tiba mereka melihat puluhan mobil datang ke arah restoran. Mikael pun segera meminta mereka untuk menembaki setiap mobil. Tak cuma itu, Mikael juga meminta Bob dan yang lainnya untuk menembaki setiap orang yang sudah kerasukan. Di tengah kekacauan itu, salah satu orang menerobos masuk melalui jendela dan mulai menyeret Howard. Sandra, Audrey, dan Charlie pun mencoba untuk menyelamatkan Howard. Namun, penyerang lain menangkap Charlie sambil mengatakan bahwa anak itu harus mati. Untungnya, sebelum Charlie terseret keluar, Mikael datang dan menembaki para penyerang yang mencoba menangkap Charlie. Karena terlalu fokus pada Charlie, Howard pun akhirnya ditarik keluar oleh para penyerang. Setelah kepergian Howard, Bob menginformasikan bahwa para manusia di luar tiba-tiba mundur dari restoran. Someone needs to be on the roof. Bob yang kebingungan kemudian meminta kejelasan kepada Mikael mengapa manusia-manusia di luar berperilaku aneh. Mikael kemudian mengungkapkan kepada semua orang bahwa Tuhan telah kehilangan kepercayaan terhadap manusia yang semakin parah dan brutal. Oleh karena itu, Tuhan pun mengirim pemusnahan massal kepada umat manusia. Mikael menjelaskan bahwa para penyerang yang mereka lawan bukanlah dirasuki oleh iblis, melainkan oleh malaikat. Namun, ada beberapa orang yang tidak bisa dirasuki oleh malaikat. Mereka adalah orang-orang yang masih beriman kepada Tuhan. Perkataan Mikael tentu saja membuat Percy dan Bob tidak percaya. Jeb lalu bertanya, bagaimana Mikael tahu tentang semua ini? Mikael pun menjawab bahwa semalam ia masih berada di pihak mereka, yang artinya Mikael adalah malaikat. Mikael juga mengatakan bahwa alasan ia datang ke sini adalah untuk menyelamatkan Charlie beserta bayinya, karena bayi itulah yang akan menyelamatkan umat manusia dari pemusnahan. Perkataan Mikael membuat Charlie kebingungan, karena dulunya ia adalah wanita yang nakal dan belum tahu siapa bapak dari anak ini. Meskipun begitu, Mikael tidak peduli. Yang jelas, bayi itu harus selamat. Setelah mendengar penjelasan dari Mikael, mereka pun mulai mengambil tugas masing-masing, seperti Kel dan Percy yang memilih untuk berjaga di atap. Di sana, Percy mulai bercerita tentang masa kecilnya yang selalu didampingi oleh ayahnya sebelum tidur. Percy masih ingat bagaimana ayahnya pernah berkata, "Jika tiba masanya hari ini adalah hari terakhirmu di bumi, apakah kau akan bangga dengan apa yang telah kamu lakukan dalam hidup ini? Karena jika tidak, maka sebaiknya segera beramalah." Start getting square. Sementara itu, Jeb yang masih penasaran dengan Mikael bertanya tentang tugas Mikael di surga. Mikael lalu mengatakan bahwa dirinya adalah jenderal malaikat dengan pangkat tertinggi. Alasan Mikael memilih keluar dari barisan malaikat adalah karena ia diberi perintah yang tidak bisa ia percayai. Mikael kemudian mengatakan bahwa Tuhan telah memilih manusia untuk dicintainya. Namun, seiring berjalannya waktu, Mikael menyaksikan sendiri bagaimana manusia menginjak-injak hadiah itu. Ia melihat manusia saling bunuh dan berperang karena ras dan keserakahan. Namun, di tengah semua kegelapan itu, Mikael melihat beberapa orang yang tidak akan menyerah. Bahkan ketika mereka tahu harapannya sudah tidak ada, mereka masih mencintai Tuhannya. Dan di antara orang-orang itu, Mikael melihat Jeb. Itulah alasan mengapa Mikael masih mempercayai manusia. Father withdraws from the world. Saat hari mulai menjelang pagi, Mikael teringat sebelum dirinya turun ke bumi. Di mana pada saat itu, ia berdebat hebat dengan malaikat Jibril. Mikael menentang Jibril, yang sudah tidak lagi percaya kepada manusia. Ia menegaskan kembali bahwa tugas malaikat adalah menjaga manusia. Namun, Jibril membalasnya dengan mengatakan bahwa tugas mereka adalah untuk mematuhi Yang Maha Kuasa.
Meskipun keduanya mendapatkan perintah untuk mengakhiri manusia dan juga bayinya, Mikael masih bersikeras untuk menyelamatkan bayi itu karena menurutnya para manusia ini hanya kehilangan imannya saja. Maka dari itu, ia pun nekat turun ke bumi untuk membimbing para manusia, termasuk Jeb. You will undo what has been done. Only if I fail. Di kesekian harinya, Sandra yang baru bangun tiba-tiba mendengar suara Hawat yang merintih kesakitan. Ia pun mengikuti suara itu, dan saat melihat melalui jendela, Sandra melihat Hawat sedang disalib terbalik dengan kondisi tubuh yang melepuh. Sandra langsung membuka pintunya untuk menyelamatkan Hawat. Namun, tanpa ia ketahui, tubuh Hawat ternyata dipenuhi bisul yang akan meledak. Untungnya, saat Hawat akan meledak, Percy segera melindungi tubuh Sandra, sehingga tubuh Percy lah yang terkena cairan bisul dari ledakan tersebut. Percy lalu membawa Sandra kembali ke restoran sebelum ia meninggal karena terkena cairan asam yang meledak dari tubuh Hawat. Setelah kejadian itu, Sandra diikat di kursi sementara Audrey mencoba memberi makan ibu. Bukannya merasa bersalah, Sandra malah menyalahkan Audrey atas semua yang telah terjadi pada mereka. Jadi, alasan mereka terjebak di sini adalah karena awalnya mereka ingin memindahkan Audrey ke kota yang lebih aman dan minim pergaulan bebas. Singkat cerita, di malam harinya, saat Kel dan Audrey sedang berjaga di atap, tiba-tiba sebuah mobil ATV datang ke depan restoran mereka untuk mengisi bensin. Mobil itu ditumpangi oleh seorang ayah dan anaknya yang terlihat sangat ketakutan. Di saat itu juga, sekelompok anak pang yang sudah dirasuki melekat muncul dan menabrak si ayah. Ketika para anak pang itu mengambil si anak, Kel tanpa pikir panjang turun ke bawah dan mulai menembaki mereka untuk menyelamatkan si anak. Namun, tanpa disadari Kel, semua ini ternyata hanyalah jebakan dari para melekat. Saat Kel berhasil menyelamatkan si anak itu langsung menggigit leher Kel. Melihat hal itu, Audrey ikut turun untuk menyelamatkan Kel. Namun sayang, peluru Audrey langsung habis, membuat dirinya terkepung. Kel kemudian meminta Mikael untuk menyelamatkan Audrey, atau jika tidak, maka dirinya yang akan keluar. Karena tak ingin bayinya kenapa-napa, Mikael segera mengambil senjatanya dan mulai melawan para anak pang. Namun, karena jumlah mereka terlalu banyak, Mikael segera meraih Audrey dan membawanya kembali ke dalam tepat saat tangki pom bensin meledak. Melihat Audrey kepanasan, Charlie pun berlari untuk mengambil segelas air. Namun, begitu ia berbalik, si anak ternyata sudah berada di depannya. Anak itu kemudian mencoba membunuh Charlie dengan pisau. Namun, untungnya, Charlie berhasil melindungi dirinya sendiri dengan nampan. Di saat itu juga, lampu tiba-tiba padam. Anak itu kemudian muncul kembali dan mencoba menggigit Bob. Tapi sebelum hal itu terjadi, Jeep berhasil menembak si bocil hingga tewas. Tak lama kemudian, Charlie tiba-tiba merasakan mules, yang artinya ia akan melahirkan. Mikael dan Audrey lalu membantu Charlie dalam persalinan, sedangkan Bob dan Jeep berjaga di atap. Selama proses persalinan, mereka mendengar suara trompet yang sangat keras di langit. Tak hanya itu, mereka juga melihat jutaan penyerang yang mulai mengelilingi area restoran. Setelah menunggu terlalu lama, Charlie berhasil melarikan bayinya dengan selamat. Audrey lalu berniat menunjukkan bayinya kepada Sandra. Namun, tanpa disadari Audrey, Sandra diam-diam sedang melepaskan ikatan di tangannya. Just you and me now. I remember when you were a baby. Sementara itu, Charlie bertanya kepada Mikael apakah saat ini mereka sudah aman. Mikael pun menjawab bahwa mereka belum aman karena harus membesarkan anak itu terlebih dahulu. Di mana nantinya anak itu akan memimpin umat manusia keluar dari kegelapan. What happens until then? Ketika mereka kembali berkumpul, Mikael memberitahu mereka bahwa para penyerang di luar sana tidak akan bisa menyentuh bayi itu. Namun, tidak dengan malaikat Jebel yang sebentar lagi akan datang untuk menggantikan tugas Mikael, yaitu membunuh bayi tersebut. Ternyata,
Mikael sudah mendapatkan perintah untuk membunuh bayi itu, tetapi ia menolak karena melihat adanya kesempatan bagi umat manusia untuk memperbaikinya. Ketika mereka sedang sibuk berdebat, tiba-tiba Sandra merebut bayi itu dari Audrey. Sandra yang sudah hilang akal kemudian berencana memberikan bayi itu kepada para malaikat. Sebelum Sandra keluar dari restoran, sebuah cahaya putih terang turun dari langit. Di saat itulah, Mikael segera menembak Sandra, sementara Jebel menangkap bayi itu. Mereka semua dikejutkan dengan munculnya malaikat Jebel dari balik cahaya. Ketika Jebel mencoba membunuh Jeb beserta bayinya, Mikael dan Bob langsung menyerang Jebel. Namun, semua itu sia-sia karena Jebel kebal terhadap apapun. Jebel lalu melukai Bob dan memukulnya hingga terlempar. Sedangkan Mikael meminta Jeb, Charlie, dan Audrey segera pergi dari restoran. Ia juga meminta Jeb untuk mencari para nabi serta belajar membaca petunjuk. Ketiganya kemudian keluar dari restoran sambil membawa bayi itu, di mana bayi itu benar-benar membuat para penyerang tidak bisa menyentuh mereka. Mereka lalu meninggalkan restoran dengan menggunakan mobil, sedangkan Mikael mulai bertarung melawan Jebel. Dalam pertarungan itu, Mikael kewalahan karena sekarang dia bukan lagi malaikat. Meskipun dihajar sana-sini, Mikael tidak menyerah. Ia mencoba menyerang Jebel, tetapi Jebel berhasil menusuk jantung Mikael dengan senjatanya. Sebelum meninggal, Jebel menangisi Mikael karena ia memilih menjadi manusia dan akan mati seperti manusia. Namun, ketika Mikael menghembuskan napas terakhirnya, tiba-tiba tubuhnya memunculkan cahaya dan hilang ditelan oleh cahaya. Ketika Jebel hendak meninggalkan restoran, ia menemukan bahwa Bob diam-diam membuka tabung gas. Tanpa pikir panjang, Bob segera menyalakan korek apinya, sehingga terjadilah ledakan yang sangat besar. Sementara itu, Jeep mendapati bahwa tangannya mulai memunculkan sebuah tulisan misterius yang sama dengan yang ada di tubuh Mikael. Tulisan itu merupakan petunjuk yang dimaksud oleh Mikael. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil mereka diserang oleh Jebel. Tanpa pikir panjang, Jeep pun meningkatkan kecepatan mobilnya. Ketika sudah mencapai kecepatan 110 km per jam, Jeep langsung mengerem mendadak, sehingga membuat Jebel terpental. Mobil yang mereka tumpangi terjuntai ke sebelah sana. Untungnya, dalam kecelakaan itu, Charlie, si bayi, dan Jeep masih selamat. Namun, tidak dengan Audrey. Keduanya lalu membawa si bayi ke atas tebing. Ketika mereka sampai di atas tebing, Jebel kembali datang untuk membunuh bayi mereka. Namun, Jeep tidak menyerah. Ia nekat mendorong Jebel jatuh ke jurang. Setelah mendarat, Jeep sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ketika Jebel hendak membunuh Jeep, tiba-tiba Mikael turun dari surga dan kembali mendapatkan posisinya sebagai malaikat tertinggi. Hal itu membuat Jebel terkejut bagaimana Mikael bisa kembali menjadi malaikat. Mikael lalu mengatakan bahwa Jebel memberi Tuhan apa yang dia minta, sedangkan Mikael memberinya apa yang dia butuhkan, yaitu memberi manusia kesempatan lagi. Mikael juga menjelaskan bahwa semua ini sebenarnya adalah rencana Tuhan untuk menguji para malaikatnya. Karena malu atas tindakannya, Jebel pun memilih pergi dari hadapan mereka. Mikael kemudian menjelaskan kepada Jeep bahwa Jeep adalah pelindung sejati anak itu. Sebelum Mikael pergi, ia memberitahu Jeep bahwa mereka akan bertemu lagi. Jeep dan Charlie kemudian mencapai puncak tebing di mana mereka melihat sebuah kota kecil di tengah lembah. Beberapa hari kemudian, Charlie, Jeep, dan bayi mereka melakukan perjalanan menggunakan mobil SUV. Di belakang mobilnya terdapat banyak sekali senjata untuk melawan para manusia yang kerasukan. Dan film pun berakhir. Demikianlah alur cerita film Legion. Semoga kalian terhibur dengan cerita yang admin sampaikan.
Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau penyebutan nama. Sekian dari Kembang Sarjana Film, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.